usaha sendiri, hamil di atas, hamil di luar nikah. Mereka punya S1 manajemen ekonomi. Nah, manajemen itu membahas manajemen keuangan, manajemen proyek, manajemen resiko, manajemen SDM. Kalau ngambil jurusan yang kita langsung masukin langsung ke wira swasta, kita langsung bisa buka usaha sendiri, itu banyak lebih enak malahan. Kita jualan jasa misalnya, jadi nggak usah ambil kerja aja. Itu teknik bos. Teknik maksudnya. Iya. Satu teknik sipil, arsitek, insinyur, ya. Teknik mesin, ya kan. Nah, next sekarang yang ada itu apoteker. Iya, itu bisa ngerti ya. Iya, itu langsung ke teknis sih, langsung lah praktek lah ya. Maksudnya udah gue kerja tapi gue berarti pun apa tuh? Kita dari cetak foto tok cetak foto tok kayak kita penghasil lumayan deh. Karena apa nggak kayak gini? Dari sekian banyak mahasiswa itu jarang sekali yang kuliahnya apa, kerjanya apa. Iya, rata-rata menyimpang gitu. Di luar jalur ya. Di luar jalur, kebanyakan seperti itu. Terus kemudian waktu dulu di orang-orang yang pada kuliah jurusan komputer, terjadinya larinya kemana ya? Enggak, kadang syarat mereka untuk lulus, syarat untuk lulus, syarat apa? Menyelesaikan studi, dia harus membuat satu aplikasi. Makanya apa? Jika satu mahasiswa menghasilkan satu aplikasi, satu kampus saja, ratusan mahasiswa, ratusan aplikasi, Indonesia langsung merotok. Ya makanya nggak mau rugi juga dia mau untung aja berarti ya. Satu aplikasi kali berapa serta di Indonesia berapa kampus jurusan komputer? Bagi mereka yang hobi membuat aplikasi. Bagi mereka yang malas belajar, mereka jadi hacker. Iya benar. Iya kan? Karena sekarang aplikasi banyak banget yang cluster ya benar. Hacker Indonesia kan hebat. Itu bagi mereka yang ibaratnya mahasiswa nakal lah. Iya, malas lah jadi terima juga. Kacau ya. Sama ya, susah bos. Aduh, hari ya. Teknologi semakin canggih. Kalau kita nggak ikut malah repot. Utamakan pendidikan nomor 1. Mengikuti perkembangan zaman lah ya. Ini pastinya. Kalau enggak mah parah. Ini bosnya, ini gurunya ini. Ya. Apalagi yang mau saya tanyakan ini ya. Ya pusing ini. Ya aku bisa lebih cepat karena dari basic. Iya. Dari situ. Karena udah sebelumnya udah pernah terjun di komputer kan. Iya. Ya mungkin ini dasar-dasar udah ada. Dasar dari sana. Walaupun orang sampai lulus. Nah ini teman sekolah komputer mana? Sebenarnya sekolah itu sebenarnya kalau menurut orang sukses sekolah itu jangan nggak usah tinggi sebenarnya. Tapi nggak bisa dipungkiri memang tanpa sekolah, tanpa pengetahuan yang tinggi juga ya susah. Tapi menurut siapa tuh Bobby? Siapa tuh yang pengusaha dari telur? Bob Sadino. Ibarat kita sekolah tertinggi, ibarat kita menanam sampah dalam otak kita. Dia bilang oh gitu, bukan dia udah sukses ya. Kan dia emang langsung praktek sih. Tapi nggak bisa lah. Kalau menurut Rocky Gerung, Anda sekolah bukan berarti Anda berpikir. Malah jadi malas berpikir. Enggak. Sekolah itu tandanya Anda pernah sekolah. Hanya buat apa namanya tuh? Iya. Status apa namanya? Belum tentu berpikir orang yang sekarang itu belum tentu berpikir. Iya benar. Apalagi sekarang hanya copy paste. Iya benar. Membuat tugas copy paste. Yang lebih ngeri lagi, mengerjakan tugas itu pakai AI. Tahu AI? Apa itu? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu apa? Kecerdasan buatan komputer. Contoh, kita mengetik novel, copy paste novel namanya. Kita jadikan suara. Mau jadi suaranya ya, Jokowi bisa, bisa. jadi suaranya Soeharto bisa. Itu yang bikin suara seperti itu apa? AI, artificial intelligence. Terus lagi robot. Robot bisa bergerak dan itu apa? Ya, artificial intelligence. Ya pemimpin lah ibaratnya lah robot lah ya.
mainnya dari situ berarti ya. Ya emang sekolah juga diperlukan juga ya dari situ mainnya ya. Tapi nggak perlu sekolah sebetulnya bos. Emang iya benar. Di situ udah banyak. Sebenarnya sih paling penting apa sih sebenarnya hidup? Sekolah ya penting benar. Iya. Kalau menurut saya itu nomor satu kalau pergaulan sebenarnya, tapi pergaulan yang baik, yang positif. Kita orang bodoh bergaul sama yang pintar misalnya, asal mau ngajarin. Contoh lah saya kerja di kan masih kan di sablon kan kita teori. Caranya bikin ini perbandingan sekian. Padahal saya tahu perbandingan, kalau saya suruh praktek belum tentu bisa saya aslinya. Tapi yang itu nggak tahu teori langsung praktek ke Bisa kan? langsung bisa. Iya. Karena pendidikan di kita terlalu banyak teori. Iya benar, emang hanya omong doang. Iya. Sementara Sementara pendidikan yang banyak prakteknya, Nah, biayanya itu. mahal. Biayanya mahal. Terus terkait pendidikan sing siki menggunakan HP iya, ya tahu secara tugas atau HP apa baik sih kan serba teknologi HP kayak bagaimana? Itu bagus karena apa? Tandanya mengikuti perkembangan zaman. Mungkin iya bagi kita iya ya, tapi bagi orang tuanya kadang-kadang mikirnya kalau orang tuanya sing sibuk. Enggak Tapi seperti banyak itu. untungnya kalau kita yang kerja anaknya. Menurut saya nggak seperti itu bos. Menurut saya kayak gini. Antara pendidikan itu sebetulnya kan dari orang tua. Iya benar. Pendidikan itu sebetulnya akhlak. Sementara yang menggunakan HP itu adalah pendidikan mencari uang dan pengalaman. Iya benar memang. Iya. Pendidikan itu sebetulnya di akhlak. Yang maksudnya apa? Prioritas yang itu kan. Iya. akhlak kan. Dan itu tugasnya orang tua sebetulnya. Kalau lewat HP, Nah kalau lewat HP itu untuk sosialisasi dengan masyarakat, mencari pekerjaan, untuk ngobrol dengan sesama. ya banyak manfaatnya sebenarnya sih. Di samping banyak manfaatnya juga banyak ya tergantung kita. Ada manfaatnya bisa merugikan juga lewat itu. Kalau menurut saya tergantung kitanya. Iya tergantung kitanya, makanya kita mau ambil jalurnya mana. Tapi tergantung kitanya, maksud saya gini. Kalau komunitas kita, kita punya komunitas, kita membuat video yang sebenarnya kita YouTuber. Yang positif lah. Ya, kita YouTuber. Kita kok kontennya bagus-bagus semua. Saya kira yang menonton tetangga kita itu juga akan positif. Iya benar. Tapi kalau salah satu di antara kita bikin konten yang negatif, ya makanya itu terjadilah pernikahan gini. Ya. Hamil di atas. Hamil di luar nikah. Ya itu kadang-kadang yang bejat itu biasanya itu. makanya kalau kita orang baik harusnya jangan anti internet, jangan anti YouTube. Tapi kita harus fokus di YouTube, kita buat channel yang banyak tapi tentang kebaikan. Nah, itu harusnya. Jangan malah meninggalkan. Tapi kita penuhi YouTube dengan konten yang baik. Tapi Jangan dikala ditinggalkan. kita jenuh, dikala kita biasanya mau melenceng. Bisa ya. Ya itulah. Ya orang beda-beda. Iya. Tapi ya banyak manfaatnya lah. Ya buktinya kadang-kadang anak kan dari HP kita nggak ngajarin, tentu anak udah tahu ini dari mana. Tadi ini positif sebenarnya. Iya. Kau tahu yang membantu. Ya dengan contohnya ya satu kita harus awasi. Misalnya anak kita main apa harus diawasi, ngeliatnya apa ya aman. Kalau dilepas 100% ya bahaya. Ya kalau kecil sih mungkin kita batasi jam, pakai jam. Satu hari berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau anak kecil udah dewasa lah ya. Dewasa. Ini bantu lah. Karena ini sudah zamannya ya. Kalau enggak malah anak kita ketinggalan. Mbak Google lebih pintar. Guru lebih pintar daripada guru. Benar, sambil tiduran juga semua masalah terpecahkan. Iya. Makanya sekolah seolah-olah tidak penting. Tidak penting. Saya nggak membutuhkan guru. Iya. Saya cukup membutuhkan. Golet ijazah. Iya. Saya membutuhkan kuota cukup. Yang terjadi guru juga tanya Mbak Google. Aduh ya benar. Ya, mantap lah. Ya itulah sekarang sekolah sepertinya hanya untuk mencari ijazah. Ijazah ya. Karena pengetahuan kita dapat dari Yang lain. malah dari internet, pelajaran dari internet. Jadi cepat lagi apa sih? Tapi yang positif ya emang banyak manfaatnya. Kayak misalnya si Najwa mau belajar nyanyi kan, mainnya di YouTube. Iya. Nggak mungkin Nonton ibunya ngajarin iya kan? Iya.
cuma dikit ini kurang lebih buat gambaran kamu tentang positifnya lah, tergantung kita nih mau yang bedanya mana. Iya. Cuma sekarang kalau pinter nyanyi pun kalau nggak kita promosikan di YouTube, di TikTok itu juga nggak berguna nyanyinya. Karena apa? Ya paling bergunanya nanti kalau ikut grup musik dangdutan di Iya. di acara-acara Iya. itu baru dapat menghasilkan. Iya. Kalau cuma di karaokean ya bahaya. Hanya di saat di situ. Iya dari situ. Bikinnya konten YouTube kan ya minimal ada harapan. Oke kayaknya udah cukup lah sampai di sini. Ya, nanti kita sambung lagi lah. Oke. Masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti yang bakal diajukan. Sharing-sharing.